Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu untuk bersama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita telah sampai kepada surat An-Nasr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kau melihat bahwa manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Surat An-Nasr ini dikenal juga dengan surat Taubih, surat perpisahan. Surat perpisahan karena surat ini diturunkan di akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW. Surat ini diturunkan di Mekah, tetapi disebut dengan Madaniyah, disebut dengan surat Madaniyah, surat yang diturunkan sesudah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, maka disebut dengan Madaniyah. Kalau Makkiyah, ya ada dua, Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan ya, sebelum hijrah ke Madinah. Hampir rata-rata seluruh surat-surat dalam juz amma, juz 30 itu adalah Makkiyah, yaitu pada zaman Rasulullah SAW ada di Mekah. Hanya saja surat ini, khusus surat ini, surat An-Nasr ini diturunkan sesudah Rasulullah SAW itu berhijrah ke Madinah. Tetapi walaupun begitu diturunkan di Mekah. Jadi ibu-ibu sekalian, tidak mesti surat yang diturunkan di Mekah itu disebut Mekah. Ya. Tidak mesti ya, surat yang diturunkan di Mekah itu mesti Mekah. Kenapa? Tergantung kepada kapan diturunkan. Karena dilihatnya itu kapan diturunkan. Standarnya adalah hijrah. Sebelum hijrah itu disebut Makkiyah, walaupun diturunkan di tempat lain selain Mekah. Sesudah hijrah disebut Madaniyah, walaupun diturunkan di luar Madinah seperti ini, diturunkan di Mekah, maka disebut dengan Madaniyah karena diturunkan sesudah hijriyah. Ya. Dan surat ini termasuk surat yang terakhir diturunkan karena mendekati ajaran Nabi Muhammad SAW. Ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Pada ayat pertama ini terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, bahwa kemenangan terhadap musuh-musuh atau atas musuh-musuh Allah adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan kita, bukan karena jumlah pasukan yang banyak, bukan karena lengkapnya persenjataan, bukan karena matangnya strategi, dan bukan pula kecerdasan seorang pemimpin perang. Allah Subhanahu wa taala yang menolong kaum muslimin di dalam seluruh peperangan. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat 100
bisa kita perhatikan antara awal ayat dan ujung ayat, awal ayat dan akhir ayat. Awal ayat Allah SWT berfirman, tidaklah kemenangan itu kecuali dari Allah. Akhir ayat, Al-Aziz Al-Hakim, Allah yang perkasa karena mampu memenangkan musuh, memenangkan kaum muslimin atas musuhnya. Al-Hakim, Maha Bijaksana, Allah mengetahui kapan kaum muslimin menang dan kapan kaum muslimin itu kalah. Bijaksana, seluruh langkah, seluruh keputusan Allah itu bijaksana. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memenangkan peperangan Fathu Makkah ini, maka Allah Maha Bijaksana, tidak keliru terhadap apa yang diputuskan. Begitu juga di dalam surat Al-Anfal ayat 10, wa man nasru illa min indillah illa min indillah innallaha azizun hakim. Sesungguhnya tiada kemenangan kecuali dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Di sini dua sifat perkasa dan bijaksana bersanding menyatu. Ya, bijaksana, perkasa tapi bijaksana, kuat tapi bijaksana. Sifat yang susah ya dimiliki oleh manusia. Biasanya kalau kuat dia tidak bijaksana, kalau bijaksana biasanya tidak kuat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala punya sifat bijaksana tapi kuat, kuat tapi bijaksana. Inilah sifat-sifat Allah yang kita juga harus mengimaninya dan merenunginya. Oleh karena itu kita wajib memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tiada kemenangan, tiada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ayat 4, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa ini kita baca setiap saat. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Ibu-ibu sekalian, dua ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebagaimana kita terangkan, itu ada hubungan yang sangat erat antara ibadah dan minta pertolongan. Kita ini tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara baik tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita itu datang ke pengajian ini kecuali dengan pertolongan Allah. Tanpa digerakkan hati kita oleh Allah, tidak mungkin kita datang. Mereka hujan-hujan seperti ini. Nah, karena itu kita ketika beribadah, ya, kita ketika sholat, ketika zakat, ketika puasa harus ingat sama Allah. Ternyata kita ini tidak bisa apa-apa karena tidak ditolong oleh Allah. Karena tidak boleh sombong ketika kita bisa melakukan ibadah. Ini makna yang pertama. Makna kedua, bahwa sebaik-baik permintaan kepada Allah adalah minta tolong untuk bisa beribadah dengan baik. Ibu ingat doa yang pernah kita sampaikan di sini, Bu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya dalam hal apa? Supaya bisa berzikir kepada-Mu, supaya bisa bersyukur kepada-Mu, dan supaya bisa beribadah kepada-Mu. Jadi sesuatu yang sangat besar yang kita minta tolong kepadanya adalah masalah ibadah. Inilah korelasi antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hubungannya apa dengan surat An-Nasr? Idza jaa nasrullah, jika datang pertolongan Allah, artinya seluruh pertolongan, seluruh kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kehebatan kita. Kalau kita berhasil ya, dalam bidang-bidang yang lain pun itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau membonceng Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu suka memboncengin anak kecil. Ini bentuk kepedulian beliau terhadap anak-anak kecil, remaja, generasi muda.
diajak pergi, ya, bawa anak-anaknya, bawa anak kecil dan seterusnya, di tengah jalan dinasihati. Ini lebih mengenal nasihat di tengah perjalanan itu lebih mengenal. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bercerita, "Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika saya di belakang Rasulullah SAW menggonceng unta. Nah, jadi satu unta itu Rasulullah depan, yang megang kendali, Ibnu Abbas di belakang. Ibnu Abbas berkata, saya di belakang Rasulullah SAW. Ketika dalam perjalanan itu gak diam saja, tapi bicara ngobrol, supaya tidak capek. Kalau kita dalam perjalanan jauh, kalau sendiri kan capek. Kalau ada teman ngobrolnya, itu terhibur. Lah ini supaya anak ini yang masih remaja ini, yang Ibnu Abbas, supaya tidak bosan dinasihati oleh Rasulullah SAW. Dia bersabda, "Ya bulan, wahai anak kecil, wahai anak kecil di sini, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Inni u'allimuka kalimat, saya akan mengajarimu beberapa kalimat, beberapa pelajaran. Nah, apa yang pertama? Ihfadillahi yahfadka, jagalah Allah, niscaya Ia akan menjagamu. Ini jagalah agama Allah, jagalah ajaran-ajaran Allah, maka Allah akan menjagamu." Ini satu akidah. Yang kedua, jagalah Allah, ihfadillah tajidhu tujahak. Kalau engkau selalu menjaga Allah, maka engkau mendatangkan Allah di depanmu. Ketika kamu mendapatkan kesulitan, langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menanamkan tauhid kepada anak. Bila kamu minta kepada Allah. Jika kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Masalah kita semua ajaran orang tua kepada anaknya. Jadi yakin kepada Allah. Kalau minta pertolongan, Allah kepada Allah. Ya. Karena Allah Azizun Hakim, Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ya. Ketahuilah, terusan hadisnya, sesungguhnya seluruh umat ini, seluruh Indonesia, seluruh dunia ini berkumpul, ya, mencarimu untuk diberikan hadiah, untuk memberikan hadiah kepadamu. Maka tidak mungkin hadiah itu, manfaat itu sampai kepada kamu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebaliknya, jika mereka berkumpul, seluruh negara ini, seluruh dunia, seluruh Indonesia ini berkumpul untuk membahayakanmu, untuk menangkapmu, untuk mencarimu, untuk menyiksamu, ya, untuk memberikan madarat kepada kamu, maka tidak akan mungkin madarat itu datang kepada kamu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah akidah. Ya. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya. Pena-pena diangkat, lembaran-lembaran telah kering. Maksudnya apa, Ibu? Bahwa takdir itu sudah ditulis lama, ya. Sejak sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum itu sudah tertulis fulan nanti hidupnya begini, fulan nanti akan begini, rezekinya begini, dia akan celaka, dia tidak celaka, dia akan selamat, dia tidak selamat. Itu sudah tertulis 50.000 tahun yang lalu dan tulisan itu sudah kering, tidak bisa disetrika lagi, Bu. Tidak bisa diolah informasi bisa ditipu. Kalau itu nggak bisa, jangan bisa. Terlanjur keren, sudah dikopi, ya, sudah dicetak, nggak bisa diperbaiki lagi. Nah, masih sudah menjadi gugur. Oleh karena itu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dengan apa yang belum terjadi. Artinya di sini penekanannya, jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelajaran pertama dari idza jaa nasrullah. Jika datang pertolongan Allah, artinya tiada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain tidak bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran kedua, Ibu-ibu sekalian, bahwa
keberhasilan, bahwa ya, keberhasilan kita di dunia ini dalam bidang apapun juga. Kalau tadi dalam masalah perang, tapi kalau perang kita terlalu jauh perang, ya kita belum perang. Ya, Fatku Mekah, kita belum ke Mekah, jadi jauh dari kita. Oh, sudah, masa jauh yang dekat aja Bu. Sekarang dalam kehidupan kita, saya yakin ibu-ibu di sini semuanya sedang bekerja, sedang mempunyai planning, ya, sedang mempunyai target-target. Apakah untuk diri sendiri, apakah untuk keluarga, apakah untuk anak-anak, ya, apakah untuk masa depan kita, dan seterusnya. Apakah dalam bidang sosial kemasyarakatan, itu semuanya punya target-target dan planning-planning. Itu tidak mungkin berhasil tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita berhasil, seandainya goal, sukses, ya, sukses, selamat dan seterusnya, maka itu semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena manajemen yang canggih, ya, bukan karena kecerdasan, ya, yang mengklaim itu, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengar bagaimana Qarun, ya, Qarun yang diberi kekayaan harta karun, ya, itu hartanya orang yang namanya Qarun. Di mana hartanya Qarun ini ada di seluruh dunia. Ya. Tidak ada yang mampu mengalahkan kekayaan Qarun ini. Ketikanya ittaqillah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya dinasihati oleh Nabi Musa, oleh orang-orang yang baik. Dia katakan innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan, ngapain sih kamu? Ini kan hasil usaha saya karena ilmu saya. Makanya apa akibatnya? Dia ditenggelamkan bersama harta-hartanya di Mesir. Sekarang menurut cerita orang Mesir itu sudah menjadi danau. Tempat tinggalnya Qarun dengan hartanya itu jadi danau. Danau di Fayum, namanya provinsi Al-Fayum. Orang Al-Fayumi, dengan data-data Al-Fayumi. Di situ dari danau Fayum, kemudian di pinggir-pinggir danau itu ada mangga, tumbuh mangga. Mangga itu sangat manis, ya, sangat enak. Kalau mangganya dari Fayum, dari danaunya Fir'aun, danaunya Qarun. Ya, itu bisa dilihat oleh seluruh orang, itu bekas, ya, tenggelamnya Qarun karena merasa harta yang didapat itu kehebatan ilmunya, dari kehebatan dia. Maka tidak boleh kita sombong. Seandainya kita berhasil, kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dialah yang mengizinkan saya berhasil. Jadi nisbahkan pujian itu kepada Allah, bukan kepada kita, kepada Allah. Alhamdulillah. Ini semua atas berkat Allah SWT, bukan karena saya. Ibu sekalian, ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga daripada idza jaa nasrullah wal fath. Penaklukan kota Mekah disebut dengan pembukaan. Fatihah itu artinya apa? Fatihah. Fatihah itu pembukaan. Kalau Fatah, Muhammad Al-Fatih, berarti Muhammad pembuka kota Konstantinopel yang sekarang jadi Istanbul. Ya. Itu Muhammad Al-Fatih, yang membuka. Fatkur Rahman, Fatkur Rahman itu, ya, Fatku pembuka, Rahman Allah. Jadi Allah yang membukakan. Itu Fatkur Rahman, itu nama buku untuk buka ayat-ayat Quran. Mana yang nyari ayat Quran dulu ada namanya buku kamus Al-Quran, namanya Fatkur Rahman. Itu kamu cari ayat susah, cari dari situ. Lah, idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang pertolongan Allah dan pembukaan apa? Maksudnya pembukaan kota Mekah. Memangnya dibuka kota Mekah? Iya, kota Mekah dibuka. Maksudnya dibuka apa? Tidak didobrak. Pintunya dibuka pelan-pelan, tidak didobrak. Apa bedanya buka dengan dobrak? Kalau dibuka itu dibuka tanpa merusak. Kalau didobrak berarti dia bisa masuk tapi dengan merusak pintu itu. Maksudnya apa?
Maksudnya bahwa kota Mekah itu ditaklukkan dengan jalan damai, tidak ada peperangan, tidak ada pertumpahan darah. Oleh karena itu disebut dengan Al-Fatah, pembukaan kota Mekah. Walaupun ini tidak mutlak, tetapi nama pembukaan itu mengisyaratkan bahwa itu dilakukan dengan cara damai, tetapi dengan kekuatan. Tapi dengan kekuatan penuh, cuma tidak ada perlawanan. Nah, itu namanya pembukaan. Ini menunjukkan pada diri rahimahullah bahwa Islam itu disebarkan dengan lemah lembut, dengan perdamaian, tidak disebarkan dengan peperangan dan pedang. Nah, ini kan orang-orang Barat, orang-orang tidak suka sama Islam, itu suka mengisukan bahwa Islam itu disebarkan dengan kekerasan, ya, dengan pistol, dengan senjata, pemusnahan massal. Itu hanya tujuan-tujuan saja. Padahal tidak. Buktinya adalah ini. Ya. Kalau seandainya Islam kepingin menyebarkan Islam dengan kekerasan, tentunya Rasulullah SAW membunuh seluruh penduduk Mekah. Tapi nyatanya beliau berusaha bagaimana Islam itu masuk Mekah dengan cara damai, maka beliau mempersiapkan diri supaya tentara yang jumlah 10.000 orang pada waktu itu, termasuk jumlah yang sangat banyak sekali pada waktu itu. Kalau sekarang 10 juta tentara, pada waktu sangat banyak sekali. Tapi bagaimana supaya rahasia ini tidak terbongkar? Ya, maka dinasihatkan kepada seluruh penduduk, seluruh tentara, bukan penduduk Madinah tidak tahu, tentara saja yang tahu. Kita pergi ke Mekah. Bahkan ada sebagian tentara tidak tahu kemana mau pergi, hanya komandan-komandannya kita mau pergi ke Mekah, tapi dengan diam-diam. Ya, kita berjalan malam hari di kegelapan, siang hari kita istirahat, sembunyi di balik gunung. Kalau sudah malam hari berangkat lagi, tidak boleh satu pun yang menyebarkan rahasia ini. Barang siapa menyebarkan rahasia, diberi sanksi yang berat. Salah seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Baltah, pengikut perang Badar, ini membocorkan rahasia perang. Ya, karena dia punya saudara. Saudara ini tinggal di Mekah, punya kerabat lah. Ya. Mendengar Rasulullah SAW mau mengirim pasukan 10.000 menyerang Mekah, dia nggak tega. Dia tulis surat, diam-diam tanpa izin Rasulullah SAW. Tulis surat itu dikirimkan sama seorang ibu, nenek, ibu lah, perempuan, ya, yang pergi ke Mekah, dan ibu itu atau perempuan itu memasukkan kertas surat itu di sanggulnya, di gulungan rambutnya. Kemudian dia pergi. Kalau tanpa diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril, tidak ada satu pun yang tahu. Seandainya satu pun tidak tahu bahwa surat itu dibawa ke Mekah, tentunya rahasia peperangan akan bocor. Kalau rahasia peperangan itu bocor, tentunya orang Mekah sudah persiapan. Kalau sudah persiapan, belum tentu umat Islam bisa menang. Ini menunjukkan bahwa sampai batas kepintaran seseorang itu, walaupun pintar sekali itu tetap tidak bisa menentukan kemenangan. Ini buktinya. Sehingga strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ada yang bocorkan, ada yang mengkhianati. Makanya sekarang kita lihat peperangan di seluruh dunia ini kenapa sering kalah? Karena ada pengkhianat. Ini juga ada bukan pengkhianat, tetapi ada yang bocorkan karena tujuan baik sahabat. Dia tidak niat membocorkan, tapi memberitahu saudaranya saja. Bayangkan ibu kalau dia nulis surat nyampe ke Mekah kepada saudaranya dia tidak kuat. Dia beritahu sama saudaranya lagi, beritahu sama tetangganya lagi, terus akhirnya beritahu ini bagi seluruh Mekah. Maka peperangannya bisa diprediksi akan gagal. Ini akan gagal menang. Ya. Tetapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dirancang kemenangan ini diperbaiki atau diberitahu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengirim beberapa sahabatnya kejar perempuan hitam ini, dikejar perempuan itu sebelum sampai Mekah, masih dari perbatasan Madinah, digeledah nggak ketemu, tapi karena yakin itu
tidak mungkin bohong Rasulullah SAW karena ini wahyu. Digeledah sampai ketemu, ya sampai sanggulnya, buka sanggulnya, ternyata dia buka sanggulnya, di situ ada sepucuk surat dari Hatib bin Balta'ah memberitahu tentang apa? Tentang rencana penyerangan kota Mekah. Subhanallah, ini pertolongan Allah. Ya. Kemudian Abu Bakar dipanggil oleh Rasulullah, wahai Hatib bin Abi Balta'ah kepada Umar. Ya. Kenapa Anda melakukan ini? Bukankah ini sesuatu yang sangat penting? Dia mengaku salah, ya Rasulullah, saya sayang sama kerabat saya. Saya khawatir kerabat saya nanti menjadi korban perang ini. Apa Umar ada di samping, ya Rasulullah, izinkan saya memenggal leher munafik ini. Izinkan saya memenggal leher munafik ini. Kata Rasulullah apa? Wahai Umar, sabar. Bukankah Hatib bin Balta'ah ini pengikut perang Badar? Bukankah pengikut perang Badar itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu kelebihan para veteran perang Badar. Dia sudah diampuni segala dosa-dosa. Tidak dimiliki orang-orang sesudah. Maka dia berbuat dosa tapi nggak sengaja, ini kan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nggak jadi dibunuh. Kalau seandainya dia bukan veteran perang Badar, itu dipenggal lehernya oleh Umar. Ini pentingnya kita ikut bersama atau sahabat yang bersama Rasulullah SAW. Jadi veteran perang Badar itu memang jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga secara singkat, tentara kaum muslimin kalau kita berangkat ya dari Mekah, dari Madinah ke Mekah berjalan kaki, kira-kira 10 hari. Kira-kira 10 hari. Kalau naik mobil cuma 12 jam, Jakarta Solo, ya sekitar itulah ya. Tapi karena berjalan kaki 10 hari, ya, itu pun malam berangkat, siang sembunyi terus sampai dekat dengan kota Mekah. Orang Mekah baru tahu, tetapi tidak bisa persiapan lagi. Akhirnya mereka bisa masuk kota Mekah dalam keadaan menang karena orang-orang Mekah tidak persiapan perang. Dari situlah akhirnya orang-orang Mekah diberi ampun oleh Rasulullah SAW. Ya, dia berdiri di depan Ka'bah. Orang-orang kafir, orang-orang suku Quraisy yang dulunya menyiksa kaum muslimin itu berdiri di situ di bawah pengawasan tentara kaum muslimin. Rasulullah bertanya, wahai orang-orang kafir, wahai saudara-saudaraku yang dulunya menyiksa orang-orang Islam, tahu nggak apa yang saya putuskan? Tahu nggak apa yang ingin saya putuskan terhadap kalian semuanya? Orang-orang kafir yang sebagian adalah kerabat Rasulullah SAW mengatakan, ya Muhammad, engkau adalah kerabat kami, engkau akan memutuskan sesuatu yang tidak merugikan saudara-saudaramu. Nah, begitu. Akun karim, wa akhir karim, begitu. Jadi memuji supaya dia tidak dibunuh. Maka Rasulullah mengatakan, saya akan berkata seperti perkataan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kita ingat cerita Nabi Yusuf, ya, kepada saudara-saudaranya, ya, bagaimana saudara-saudara itu mencoba untuk membunuh Nabi Yusuf, dimasukkan dalam sumur. Tetapi apa? Ketika Nabi Yusuf jadi pemimpin, dia raja di Mesir, saudara-saudaranya datang ke situ minta gandum, minta makanan. Kemudian semuanya dibawa bapak dan ibunya ke situ. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf? La tasrifa alaikum al-yawm. Sudah saya ampuni, dosa-dosa sudah saya maafkan. Yang firullahu lakum, mudah-mudahan Allah maafkan dosa-dosa kalian, jangan diulangi. Masa lalu biarlah masa lalu. Sekarang sudah kita buka lembaran baru, kita saling memaafkan, sudah saya maafkan. Padahal bisa saja Nabi Yusuf penjara itu semuanya bisa. Nabi Muhammad SAW juga begitu, mengikuti seniornya, mengikuti Nabi Yusuf, mengikuti Nabi yang sudah berlalu. Saya akan mengatakan kepada kalian semua, wahai orang-orang Quraisy, sebagaimana saya katakan, sebagaimana yang dikatakan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, la tasriba alaikum al-yawm. Tidak apa-apa, saya maafkan kamu semua, antum mutlaqa, kamu bebas semuanya. Tidak ada yang saya siksa, tidak ada yang saya tangkap dan sebagainya. Itulah
kemurahan hati Rasulullah SAW, akhirnya mereka terketuk hati mereka, kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa Fathu Mekah bukan pembantaian, tapi pembukaan ya, dengan cara ya. Ibu sekalian, pelajaran keempat dari ayat yang pertama ini, pembukaan kota Mekah adalah peristiwa sejarah yang sangat besar, sehingga perlu ditulis dengan tinta emas, perlu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam satu surat khusus. Kalau perang Badar ya, itu masuk dalam surat Al-Anfal ya. Perang Uhud masuk dalam surat Al-Imran, perang Ahzab masuk dalam surat Al-Ahzab. Tapi Fathu Mekah itu disebut khusus ya, surat An-Nasr, surat kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Walaupun sebelumnya ada namanya surat Al-Fatih. Inna fatahna laka fathan mubina. Ya, sesungguhnya kami telah membuka kepada kalian pembukaan yang begitu jelas, yaitu pembukaan kota Mekah. Jadi disebut dua kali dalam Al-Qur'an. Pertama surat An-Nasr ini, yang kedua surat Al-Fatih, surat pembukaan kota Mekah. Ini menunjukkan betapa besar kejadian ini. Bahkan kejadian ini berpengaruh pada seluruh kehidupan manusia pada waktu itu, karena Islam menjadi kuat dan diakui oleh dunia internasional ya. Manusia berbondong-bondong masuk Islam dan mengakui kebenaran Islam setelah Fathu Mekah ini. Makanya kita lihat di sini ada ayat menyebutkan idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan Allah dan pembukaan. Kita tanya, bukankah pembukaan kota Mekah itu termasuk dalam pertolongan? Bukankah pembukaan kota Mekah itu masuk dalam kata pertolongan? Ya, pertanyaannya, iya, termasuk dalam pertolongan. Kenapa diulangi lagi? Kenapa diulangi lagi? Itu menunjukkan pentingnya peristiwa ini. Seperti ibu mamanya membaca surat Al-Baqarah ya, hafizu alas sholati was sholawat alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu dan sholat wusta. Memangnya sholat wusta bukan sholat 5 waktu? Iya, cuma diulangi lagi karena pentingnya sholat wusta. Ini kita bahas sholat wusta itu apakah sholat zuhur, apakah sholat asar, apakah sholat isya dan sebagainya. Seperti juga aqimus sholat wa atu zakat warka'u marraqin, jadikanlah sholat, tunaikan zakat dan rukuklah. Memang rukuk itu bukan sholat, iya rukuk itu sholat, tetapi rukuk ini sesuatu yang penting dalam sholat sehingga perlu diulangi. Di sini juga ayat pertama ini idza jaa nasrullah, jika datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, diulangi lagi karena pembukaan kota Mekah itu sangat penting dan termasuk pertolongan Allah yang sangat besar. Karena waktu itu membedakan atau menyatakan bahwa Islam agama yang kuat, agama yang bisa menguasai jazirah Arab pada waktu itu, sehingga manusia berbondong-bondong. Ya. Pelajaran kelima dari ayat ini bahwa pertolongan Allah terwujud dalam beberapa bentuk. Pertama, kemenangan fisik. Ayat Fathu Mekah ini perang antara tentara dengan tentara, menang. Ini pertolongan Allah. Dua, berbentuk kemenangan hujjah. Orang berdebat, orang Islam dengan orang kafir berdebat, orang Islam dengan orang ateis berdebat. Ternyata orang ateisnya kalah, orang kafirnya kalah. Seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Rabb saya adalah yang menghidupkan dan mematikan. Raja Namrud mengatakan, anak uhi wa umit, saya juga bisa mematikan dan menghidupkan. Bahwa dua orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Nih lihat, saya menghidupkan, mematikan, membunuh ini, dan menghidupkan ini. Sama saya dengan Tuhan kamu. Apa kata Ibrahim? Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala membawakan matahari, menerbitkan matahari dari timur. Maka datangkanlah matahari dari barat. Terbit
kalam ada itu dari barat. Itulah Raja Namrud terdiam fabuhital ladzi kafar, terdiamlah Raja Namrud, itu namanya kalah. Yang menang Nabi Ibrahim. Ya, ternyata nggak, oh iya, saya nggak mengakui kalah. Begitu juga ketika debat, ya, ketika beliau memukul menghancurkan berhala-berhala itu, ditanyakan, loh kenapa kamu memukul menghancurkan berhala-berhala? Itu katakan, tanyakan sama berhala itu. Kalau dia bisa bicara dan bisa ngomong, orang sekitar situ mengatakan, oh iya nggak bisa ngomongnya. Itu menunjukkan bahwa memang Allah memberikan kemenangan kepada hamba-hambanya melalui hujjah, melalui dalil yang kuat sehingga orang kafir kalah. Yang ketiga, kemenangan itu berupa kemenangan akidah. Kemenangan akidah itu seperti apa? Contoh yang paling mudah, nanti kalau kita nyampe, ya, adalah peristiwa Ashabul Ukhdud dalam kisah Ashabul Ukhdud dalam surat Al-Buruj, masih juz A, misalnya kita nyampe, ya, dikisahkan bahwa orang-orang Islam pada waktu itu ditekan, disiksa, ya, dipaksa masuk keluar dari Islam lagi oleh seorang raja yang sangat zalim pada waktu itu. Ya, mereka tidak mau. Akhirnya mereka dimasukkan dalam parit semuanya. Ya, kemudian parit itu diberi minyak, diberi bahan bakar, akhirnya mereka dibakar semuanya, mati semuanya. Mungkin orang sekarang katakan itu kan kalah, mati semua kan kalah, kan hancur, mati kalah. Kita katakan enggak. Walaupun fisiknya hancur, walaupun badannya mati, ya, walaupun terbakar, tetapi oleh Allah dikatakan ini kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan akidah. Karena orang-orang itu dipaksa untuk murtad, tidak mau. Yang mau murtad berarti dia kalah. Yang nggak mau murtad masih memegang Islam berarti dia menang. Inilah kemenangan akidah atas kesyirikan walaupun badan mati. Walaupun orang di penjara kadang-kadang, tapi kalau dia masih keyakinannya masih dalam hatinya, maka dia menang. Nabi Yusuf, ya, contoh yang paling mudah. Ya. Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yakunani ilayya. Ya. Penjara itu lebih baik bagi saya daripada saya melacur, begitu. Tapi kalau saya di penjara daripada saya berzina dengan perempuan itu. Berarti ini kemenangan Nabi Yusuf terhadap pembesar kerajaan Mesir pada waktu itu, karena dia rela di penjara tapi akidahnya tetap dipegang. Ini macam kemenangan yang ketiga, kemenangan akidah. Ya. Ibu sekalian, ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat bagaimana manusia berbondong-bondong masuk agama Islam, ya, berbondong-bondong masuk agama Islam. Apa kau melihat manusia-manusia masuk Islam dalam keadaan berbondong-bondong? Di sini ada beberapa pelajaran. Yang kedua ini, pelajaran pertama, Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi yang dicintainya. Apa kekuasaan itu? Beliau memperlihatkan bagaimana seluruh manusia itu, ya, yang selama ini menjadi cita-cita dan angan-angan serta impian Nabi Muhammad SAW, ternyata hari ini ada di depan beliau. Bu, ibu sekarang bercita-cita, atau dulu ketika belum menikah, ingat bu, ingatlah ketika masa mudanya dulu bagaimana. Cita-citanya bagaimana itu? Nanti kalau saya menikah, saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini, saya akan punya anak begini, saya akan bangun rumah begini, saya akan bekerja begini. Setelah 20 tahun bu, ibu ternyata mendapatkan apa yang dicita-citakan ibu itu dari hadapan. Itu apa? Sikap kita. Apa keadaan kita? Kita akan merasa senang, gembira, kita subhanallah. Inilah yang saya cita-citakan selama ini. Ternyata
yang terwujud di depan saya itu juga berlaku dalam diri Nabi Muhammad SAW. Soal Nabi yang bangun tidurnya itu dipikir itu bagaimana manusia dapat berdaya. Ya. Rasulullah SAW itu sampai istilahnya bahasa kita itu ya bukan stres tapi sampai tertekan jiwanya ketika berdakwah orang nggak boleh berdakwahnya. Ya, sampai dia diusir, di Taif diusir, di Mekah diusir, di mana-mana diusir, tertekan. Bukan karena disiksa, bukan karena diusir, tapi kenapa manusia itu nggak mau terima? Ini kan baik. Kita bu sama anak kita, dia kulit baik kok nggak mau, diajarin ngaji kok nggak mau, kan kita tertekan. Ya, karena manusia berpaling. Nanti insya Allah kita sebutkan ya, kapan-kapan ayat-ayat banyak sekali menyinggung Nabi Muhammad SAW. Teguran kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad, kenapa kau terlalu memikirkan orang-orang kafir itu? Biarkan saja mereka. Innaka la tahdi man ahbabta, kau tidak bisa memberikan hidayah orang yang kau cintai, tetapi Allah yang memberikan hidayah. Wahai Muhammad, jika engkau bisa mendatangkan tangga sampai ke langit atau bisa membuat terowongan sampai dasar bumi, mereka tidak akan beriman. Artinya kalau engkau mendapat mukjizat yang luar biasa, kalau mereka takdirnya nggak beriman, ya nggak beriman. Kalau mereka sudah takdirnya nggak beriman, ya tidak beriman. Makanya nggak usah dipikir. Nah, ternyata sekarang apa itu yang selalu dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW, ternyata sekarang berada di depannya seluruh manusia masuk Islam. Apa yang terjadi? Sungguh beliau harus tidak bisa digambarkan kesenangan beliau. Gembira sekali, wajahnya berseri-seri. Subhanallah. Mungkin saja meneteskan air matanya haru. Manusia ada masuk Islam. Bukan hanya langsung kita aja kalau melihat pernah lihat beberapa Mekah, pernah belum kok? Kalau belum lihat lah, karena Fathu Mekah daripada lihat sinetron. Lihatlah risalah yang sudah terjemahkan dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Malaysia, dengan bahasa yang mana, dengan bahasa berbagai bahasa. Bagaimana Fathu Mekah itu sebenarnya kita bisa haru umat Islam semua bertakbir, bertahlil ya, masuk kota Mekah semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terharu kita subhanallah, Islam jadi agama yang besar. Seluruh dunia ini sebangsa Arab kalau itu masuk Islam subhanallah. Kita yang lihat ya, dari film saja bisa terharu. Bagaimana kalau orang yang berada pada waktu itu di situ mesti terharu. Subhanallah, semuanya masuk Islam. Inilah ya kekuasaan Allah yang diperlihatkan di depan Nabi Muhammad SAW, yang diperlihatkan di depan para sahabatnya. Ya. Pelajaran kedua, kota Mekah ketika sudah dikuasai oleh Rasulullah SAW, orang-orang Arab berkata, "Wahai orang-orang Arab, bila kota Mekah dulu, pada awal-awal dulu, pada tahun gajah, ketika pasukan gajah, yang insya Allah akan kita bahas. Ya mestinya kalau urutannya surat Fil dulu, baru surat Al-Fatah ini, surat Al-Nasr ini, lagi kita dari bawah. Bagaimana peristiwa Ashabul Fil, pasukan gajah, pasukan gajah sangat banyak sekali. Pasukan sangat banyak, ya, berapa puluh ribu dengan senjata yang lengkap. Tidak ada satu pasukan pun yang bisa menantang pasukan gajah yang datang dari Yaman, dari Afrika, dari Habasa. Tidak ada satu pun tentara pasukan yang bisa menghentikan. Ketika sampai Mekah, ternyata mereka lari terbelit-belit karena diserang dengan tayran ababil, diserang dengan burung ababil. Artinya Mekah itu tidak bisa ditaklukkan oleh sembarang pasukan. Nah ini pasukan Rasulullah SAW dengan senjata yang tidak secanggih senjata pasukan gajah, tidak sebanyak jumlah pasukan gajah. Itu pun sembunyi-sembunyi datangnya. Kok bisa menundukkan kota Mekah, kata orang Arab. Ini menunjukkan
bahwa kalau orang bisa menundukkan Mekah, berarti pasukan itu pasukan yang benar, pasukan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang Arab, maka tidak mungkin kita akan bisa melakukan pasukan yang bisa membuka kota Mekah ini. Maka masuklah Islam, akhirnya mereka masuk Islam semua. Ya. Jadi peristiwa seperti ini memang kadang-kadang manusia ini untuk terima kebenaran itu kadang-kadang harus pakai bukti. Kalau nggak pakai bukti nggak mau dia. Banyak orang-orang Arab, orang-orang Mekah itu sebelum masuk Islam itu pikir-pikir dulu, ini benar nggak sih Nabi Muhammad ini ya? Tapi ketika benar-benar menguasai Mekah, oh ini benar, nggak mungkin dong. Akhirnya mereka masuk Islam. Maka di sini rahasia kenapa pada waktu sebelum Fathu Mekah orang enggan masuk Islam? Tapi ketika Fathu Mekah, kenapa berbondong-bondong masuk Islam? Kan itu bukti. Siapa yang bisa menundukkan kota Mekah berarti dia memang orang yang benar, orang yang jujur, orang yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka baru percaya, oh ternyata agama Islam ini agama yang benar. Pelajaran ketiga ibu sekalian, peristiwa masuknya manusia ke dalam ajaran Islam secara berbondong ini dikuatkan dalam hadis. Ini ada hadis yang panjang, hadis ya, yang menyebutkan bahwa ya, dari Amr bin Salamah dia berkata, dahulu bangsa Arab menunggu-nunggu pembukaan kota Mekah untuk mulai Islam. Jadi begini niatnya ini, saya masuk Islam, tapi syaratnya saya harus melihat sendiri kota Mekah. Semuanya hampir begitu. Orang Arab banyak seperti itu. Lah, mereka berkata biarkanlah Muhammad dan kaumnya, jika beliau menang atas mereka, berarti dia memang nabi. Kalau nggak menang dengan Mekah, berarti beliau bukan nabi. Jadi pembukaan kota Mekah ini sebagai standar jaminan. Jaminannya apa kamu Muhammad kalau kamu benar? Seakan-akan seperti itu. Jaminannya menaklukkan kota Mekah. Kalau saya, ini bahasanya begitu dibahasakan modalnya begitu. Wahai orang-orang kafir Quraisy, saya akan buktikan bahwa Islam benar. Apa buktinya? Nanti kota Mekah akan saya kasih. Kalau saya nggak bisa masuk kota Mekah, nggak usah masuk Islam. Tapi kalau kota Mekah bisa saya taklukkan, kamu harus masuk Islam. Karena ini bukti kebenaran apa yang saya bawa. Seakan-akan seperti itu. Maka di sini orang-orang mengatakan kalau Muhammad menang, berarti dia nabi. Kalau dia tidak menang berarti bukan nabi. Nah, ternyata menang. Oh, berarti dia nabi. Maka seluruhnya akhirnya masuk Islam berbondong-bondong karena melihat bukti itu. Sampai ini namanya Amr bin Salamah, ini masih kecil, masuk Islam berarti benar masuk Islam. Akhirnya mereka masuk Islam berbondong-bondong. Ya. Pelajaran yang berikutnya, pelajaran keempat. Ya. Sebagian dari manusia tidak mau percaya, sudah saya sebut tadi, sebagian dari manusia tidak mau percaya kepada suatu keyakinan yang baru, kecuali kalau ada bukti. Termasuk kita, kalau ada orang mengatakan gini, tunggu dulu lah, saya nunggu buktinya dulu, begitu. Orang Arab juga begitu, harus ada buktinya. Nah, pembukaan kota Mekah merupakan bukti yang kuat bahwa Islam itu adalah agama yang benar dan Muhammad Rasulullah SAW itu benar-benar utusan Allah. Ya. Ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasabbih, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohon ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah Maha penerima taubat. Ya. Pelajarannya apa buat ini? Pelajaran pertama, bahwa ketika diperintahkan untuk memuji Allah dan beristighfar, yaitu ketika berhasil buka kota dan menaklukkan musuh, artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua umat Islam, ketika berhasil menundukkan sebuah kota, bisa menaklukkan
suatu musuh, maka kita diperintahkan untuk bertasbih dan beristighfar. Sebagian sahabat memahaminya bahwa kalau bisa menaklukkan musuh-musuh Islam, diperintahkan untuk bertasbih dan beristighfar, yaitu diwujudkan dalam sholat. Namanya sholat kemenangan. Sholat kemenangan. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika Fathu Makkah ini beliau sholat 8 rakaat. Sholat 8 rakaat ketika bisa membuka kota Mekah. Berarti sholatnya namanya sholat kemenangan, sholat membuka. Dan ini dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika membuka kota Persia. Ya. Jadi ketika zaman Nabi Muhammad SAW itu dibuka kota Mekah, beliau sholat 8 rakaat. Pada zaman Umar bin Khattab dibuka kota Persia, Imperium Persia dan Romawi. Salah satu yang dibuka oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, komandan pasukan pada waktu itu adalah kota Madain. Kota Madain itu ibu kota Persia. Dua negara superpower pada waktu itu, Romawi dan Persia. Kalau sekarang ya Amerika dan Rusia. Bisa juga sekarang Amerika, Eropa itu dianggap Romawi, Persia ini dianggap Iran. Ini juga imperium, negara besar punya senjata nuklir juga. Nah, itu ditaklukkan pada zaman Umar bin Khattab. Nah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bisa membuka ibu kota Madain, ibu kota Persia, beliau sujud sholat 8 rakaat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mampu membuka kota Madain. Ibu-ibu kalau lihat itu bagaimana Muhammad Al-Fatih, sudah lihat Bu? Kartunya sudah lihat Bu? Banyak ibu nyampe ya. Kita harapkan bisa melihat itu. Anaknya perlu lihat Bu, itu karton, tetapi isinya tentang perjuangan umat Islam. Yang disebut dengan Muhammad Al-Fatih, Khalifah pada zaman Utsmaniyah, Khilafah Utsmaniyah itu bisa membuka kota Konstantinopel, yaitu kota Istanbul sekarang. Itu dulunya pusatnya orang Kristen. Itu kota terkuat itu. Sampai sahabat-sahabat itu nggak bisa membuka itu. Abu Ayyub Al-Ansari itu meninggal dunia di bawah benteng Istanbul pada waktu itu. Berapa abad ini tidak bisa dibuka langsung, berapa puluh abad itu dibuka baru beberapa abad yang lalu. Ya, sekarang sudah buat film kartun nih untuk anak sangat bagus sekarang ini. Beliau ya, ketika membuka kota Istanbul ini dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Ini termasuk tanda hari kiamat, terbukanya kota Konstantinopel dan kota Italia. Vatikan akan dibuka. Ada dua, Istanbul dulu, Konstantinopel dulu, atau Italia ini, atau Roma ini, apa namanya Vatikan ini. Para sahabat Rasulullah mengatakan kota Istanbul dulu, sekarang sudah dibuka, tinggal satu Vatikan. Italia nanti itu yang akan dibuka oleh umat Islam di akhir zaman. Ya, dan ini sudah dibuka beberapa abad yang lalu. Nah, itu ketika terbuka begitu, ada namanya gereja di situ ya, gereja itu kemudian dijadikan masjid, namanya Masjid Hagia Sophia. Nah, itu pernah ke Istanbul, barangkali ada yang pernah ke Istanbul? Belum pernah. Kayaknya ada yang umroh, ada satu paket dari Mekah ke Kairo ke Turki. Nah, Turki itu bisa nanti dilihat kota Istanbul itu ada masjid namanya Masjid Hagia Sophia. Hagia Sophia yang dulunya gereja dirubah Muhammad Fatih menjadi masjid. Nah, itu sujud di situ 8 rakaat. Muhammad Fatih. Sekarang masjidnya udah nggak ada Bu, diganti museum oleh siapa? Imam Atatürk yang meruntuhkan khilafah
Islamiyah Kemah Atatürk. Ya, sekarang jadi museum. Itu sujud 8 rakaat juga. Ini dilakukan oleh para pemimpin Islam yang mampu membuka kota-kota yang dulunya adalah kota-kota kafir. Ya. Semoga sekalian, pelajaran berikutnya ya, bahwa sebagian ulama menjelaskan sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini dilakukan pada waktu duha seperti ini, jam 7, jam 11. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan ini bukan sholat pembukaan, bukan sholat kemenangan, tapi sholat duha. Sholat duha. Nah, kelompok ulama ini mengatakan sholat duha itu dilakukan ketika ada peristiwa-peristiwa penting. Jadi tidak dilakukan tiap hari. Tidak dilakukan tiap hari, tapi dilakukan ketika ada peristiwa penting. Seperti pembukaan kota Mekah, maka beliau sholat duha. Seperti beliau pada waktu itu diundang oleh seorang sahabatnya, Anda punya rumah baru, supaya dapat berkahnya mengundang Rasulullah SAW untuk sholat di situ. Beliau datang ketika jam 9 atau jam 10 datang ke rumah itu dan bertanya, wahai sahabatku, mana tempat musholanya mana? Di mana saya harus sholat sunat untuk rumah kamu ini? Ditunjukkan pojok situ ya Rasulullah. Hanya beliau sholat duha di rumah yang mengundang Rasulullah SAW. Itu juga sholat duha. Jadi sholat duha itu dilakukan ketika ada event-event tertentu, ada undangan, ya ada Fathu Mekah, ada kemenangan terhadap musuh-musuhnya, itu sholat duha. Begitu juga dilakukan ketika pulang dari jauh. Rasulullah SAW kalau dari luar kota, pertama kali ketika masuk rumah yang dikerjakan adalah apa? Sholat duha. Memangnya datangnya pagi terus? Iya. Rasulullah itu kalau datang dari luar kota dipaskan pagi. Dipaskan pagi hari. Supaya apa? Supaya keluarganya tidak kaget. Kalau datangnya jam 12 malam, datangnya jam 1 malam kan kaget, masih tidur istrinya, anaknya masih tidur, takut siapa itu? Nah, jangan menakutkan istri, jangan menakutkan anak datang malam hari, maka datanglah pagi hari kalau dari luar kota. Itu suami-suami ya, untuk orang-orang yang punya keluarga disunahkan datang dari luar kota itu pagi hari kalau bisa. Supaya apa? Supaya istri bisa siap, mandi dulu, dandan dulu, kan begitu. Masak dulu anak-anak juga ya sedang bangun semuanya. Jadi ketika datang itu disambut oleh istri dan anak-anaknya dan melakukan sholat duha. Itu sunahnya seperti itu. Maka tidak dianjurkan datang pada malam hari kecuali terpaksa. Nah, Rasulullah SAW kalau pulang dari luar kota itu masuk rumah sholat duha dulu. Artinya bahwa sholat duha itu dilakukan ketika ada event tertentu. Itu menurut pendapat sebagian ulama. Di sana ada pendapat lain bahwa sholat duha itu dilakukan kadang-kadang. Ada yang mengatakan sholat duha itu dilakukan kalau bisa terus menerus. Ada perbedaan pendapat para ulama. Tapi salah satunya adalah di sini beliau ketika Fathu Mekah itu melakukan sholat duha 8 rakaat. Jadi maksimal 8 rakaat gitu. Ya sebenarnya sholat duha itu tidak ada maksimal dan minimal. Minimalnya 2 rakaat, maksimalnya tidak ada, terserah. Tetapi sebagian ulama mengatakan ya maksimalnya 8 rakaat karena melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ini bukan maksimal, artinya kebetulan saja Rasulullah SAW melaksanakan 8 rakaat. Tetapi pada akhirnya boleh. Selain itu boleh seperti sholat tarawih, bukan maksimal 11 rakaat, tetapi beliau melakukan 11 rakaat. Kalau lebih dari 11 rakaat boleh. Kalau kita sholat tarawih di masjid dekat banget, nggak terasa, masih kurang puas, kurang sholat lagi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena itu bukan maksimal. Begitu sholat duha bukan maksimal. Ini bagi yang berpendapat itu sholat duha. Tapi kan tadi saya sebutkan pendapat pertama itu mengatakan ini
boleh semuanya boleh. Ya. Mau mengatakan sholat kemenangan boleh, mau mengatakan sholat duha juga boleh. Ya. Kemenangan karena berhasil mengalahkan musuh Islam. Ya. Pelajaran ketiga ibu sekalian, ya. Surat Nasr ini merupakan tanda dekatnya kematian Rasulullah SAW. Lu kok bisa? Bisa. Ini peristiwanya agak aneh Bu ya. Apa peristiwanya? Peristiwanya adalah ketika Umar bin Khattab ya, itu mengumpulkan sahabat-sahabat senior, itu kan ada sahabat-sahabat senior, kumpul musyawarah. Ini Umar bin Khattab ini selalu ngajarin Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu masih kecil, masih 15 tahun, sudah artinya masih muda lah, kan? Masih muda sekali. Dikritik oleh sahabat-sahabat yang lain. Wahai Umar, itu kok anak muda diikutkan musyawarah kita kan musyawarah orang-orang tua semua ini, orang-orang di atas 40 tahun semua, ngapain anak muda dimasukkan ke sini? Itu kan Ibnu Abbas. Saya juga punya anak kayak gitu, muda ya. Jadi kan ada anak-anak sebaya seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, anak-anak sahabat banyak yang sudah remaja kayak Ibnu Abbas. Ngapain yang diajar cuma Ibnu Abbas saja? Apa kelebihan Ibnu Abbas? Kan harus dikritik oleh sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya pada waktu ingin menunjukkan bahwa Ibnu Abbas ini pintar. Maka suatu ketika sahabat dikumpul semua sahabat-sahabatku yang senior-senior yang sukanya kritik saya karena Ibnu Abbas diajak, ini sekarang Ibnu Abbas saya bawa lagi biar Anda tahu bagaimana ilmu Ibnu Abbas ini, khususnya ilmu tafsir. Sahabat-sahabatku, saya tanya sekarang, apa makna surat An-Nasr ini? Apa makna surat An-Nasr ini? Wahai sahabat-sahabatku yang senior, yang sudah tua, yang sudah makan asam dan garam kehidupan. Apa maksudnya? Mereka mengatakan, wahai Umar bin Khattab, maksud surat ini jika datang kemenangan kita justru tasbih, kita justru istighfar. Itu saja yang saya tahu. Itu saja dia. Yang lain nggak tahu. Yang lain nggak tahu. Sekarang giliran Ibnu Abbas yang masih kecil. Baik Ibnu Abbas yang masih kecil, yang masih muda di antara kita ini. Apa maksud daripada surat An-Nasr ini? Ibnu Abbas mengatakan, ya Umar bin Khattab, maksudnya tidak seperti yang dikatakan senior-senior tadi. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa surat ini merupakan tanda kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lu bisa? Orang berkata, lu kok bisa? Itu kaget. Asal? Enggak asal nih. Dengarkan baik-baik. Bukankah ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya selama puluhan tahun lamanya, bercita-cita agar Jazirah Arab dimasuk Islam, sekarang sudah terwujud ya, bahwa kemenangan bagi umat Islam. Seluruh Jazirah Arab berarti sudah dikuasai ya, dengan dikuasainya kota Mekah ini. Bukankah ini menandakan berakhirnya tugas Rasulullah SAW? Kalau sudah berakhir tugas beliau, berarti berakhirlah ajal beliau. Oh, benar juga ya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, iya Ibnu Abbas, sebenarnya saya juga berpendapat seperti itu. Cuma nggak saya ikut saja. Ya, saya sependapat dengan kamu ya Ibnu Abbas. Subhanallah. Seakan-akan Umar ingin memperlihatkan pada sahabatnya, wahai sahabat-sahabat yang senior, jangan meremehkan anak kecil ini. Walaupun dia usianya masih muda, tapi ilmunya lebih pintar daripada kamu sekalian. Jangan meremehkan anak kecil. Orang-orang itu ada sebuah syair ya. Syair itu inti isinya adalah ilmu itu jangan dilihat dengan kecil atau muda umur seseorang. Ya. Dia kecil, ya. Dia muda, tetapi
kalau sudah bicara, kalau sudah mengungkapkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis, betul besar. Jadi ilmu itu ya, di luar kelihatan kecil, tapi kalau sudah di dalam berarti besar. Inilah Ibnu Abbas yang kamu anggap kecil ternyata besar. Ternyata ilmu yang tidak kamu sangka-sangka. Subhanallah. Ini tafsirnya Ibnu Abbas bahwa surat ini menunjukkan ajalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah semakin dekat. Maka beliau menangis. Beliau main gembira. Beliau menangis. Kenapa? Mau berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya haru ya. Surat ini surat yang haru sebenarnya. Maka disebut dengan surat perpisahan. Ya, ini apa yang saya sampaikan tadi, hadis apa sangat panjang dan saya sampaikan secara ringkasnya. Ya. Ibu-ibu sekalian, ya, maka disebutkan bahwa surat ini surat yang terakhir, surat perpisahan. Ya. Sehingga para sahabat sudah harus siap-siap menangis akan ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, pelajaran yang kelima, sejak diturunkan surat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jarang senyum. Jarang senyum. Kenapa? Karena sudah berarti kematian. Beliau isinya hanya istighfar saja, zikir saja. Beliau kalau rukuk sesudah surat ini turun, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, tasbih, istighfar. Dalam rukuk itu Allahu Akbar, rukuk apa bunyinya? Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Subhanallahumma bihamdika Allahumma ighfir. Subhanallahumma bihamdika Allahumma ighfir. Beliau mempraktekkan surat ini dalam sholatnya dengan membaca lalu Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Ibu-ibu kalau nggak terbiasa doa ini, biasanya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal, diganti dengan doa itu nggak apa, tinggal milih Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, pujian kepadamu ya Allah, ampunilah aku. Ya. Termasuk kita yang di atas umur 40 tahun, itu juga ajalnya sudah dekat. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirli, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sekalian, inilah ya akhir daripada kehidupan Rasulullah SAW. Beliau mampu menaklukkan kota Mekah, mampu menyebarkan Islam ke seluruh jazirah Arab, dan diakhiri dengan istighfar. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bahkan Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa sih ya engkau setelah Fathu Mekah kok suka membaca ini? Beliau menjawab, ya Aisyah, inilah ya, Fathu Mekah, ya, pembukaan kota Mekah yang membuat saya bertanda bahwa ajal saya mulai dekat. Ya. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaannya Bu, terakhir, kenapa sih ketika kita menang kok tidak merayakan kemenangan yang dengan beli sate, ya, makan makanan, ya, foya-foya dan seterusnya? Kenapa nggak gitu? Karena sekarang banyak orang menang, wah, ini kenapa sebanyak-banyaknya pesta 3 malam? Ya. Kenapa? Kenapa nggak seperti itu? Kenapa nggak pesta? Ya. Justru kenapa kita diperintahkan untuk mensucikan nama Allah, bertahmid, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita perbuat. Apa relasinya? Apa hubungannya antara kemenangan dengan istighfar? Bukan kan menang kita, mesti kan alhamdulillah. Ini begitu. Kenapa suruh istighfar? Ya memang itu ada alhamdulillah juga. Kenapa suruh istighfar? Ya. Kita jawab Bu, bahwa kita dalam perjalanan menuju kemenangan, kita Bu ya, dulu sebelum kita berhasil, dulu
ketika kita masih bujang, masih mahasiswi, masih kuliah, masih belum menikah, kita perjuangan kan keras, belajar sungguh-sungguh ya, lobby sana, lobby sini, ya, masuk perusahaan sini, masuk perusahaan sana, terus begitu perjuangan sampai ya kita mengorbankan keringat dan darah, perasaan bahkan air mata. Ya. Nah, dalam perjalanan menuju kesuksesan yang kita raih ini, ternyata kita banyak senggol kanan, senggol kiri, gitu kan? Kita kadang banyak ya mendolimi orang lain ketika menuju karir ini, disengaja atau tidak disengaja. Pasti itu sebagai manusia pasti ya itu ada kesalahan yang kita raih. Sepak bola saja, ya orang menang sepak bola itu ada aja yang dilanggar, ada permainan curang, ada macam-macam, ada rekayasa. Sampai dia menang itu dalam masalah pertandingan saja, dalam masalah dunia juga ada juga seperti itu. Lah kemenangan juga seperti itu. Fatku Mekah ini, kemenangan kota Mekah itu, perjuangan itu kadang-kadang ada bolongnya. Kadang tentara itu dunia senggolan dikit tentara. Kadang hanya kurang, yuk kita menolong, itu ada nanti. Tidak terkecuali para sahabat, tidak terkecuali Rasulullah SAW. Karena itu wahai Muhammad, wahai umat Islam, ketika mendapat kemenangan itu istighfarlah, karena kemenangan ini tidak sempurna. Ya. Ini semata-mata karena pertolongan Allah, bukan kehebatan kalian. Kalian pasti ada kurangnya. Nah itu kira-kira seperti jawabannya. Pasti ada kurangnya. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, selain kemenangan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai sholat, selesai haji, selesai puasa, selesai ibadah apapun juga kita diperintahkan untuk istighfar. Dan ibadah haji ini sudah haji semuanya Bu, kita sebagian sudah haji. Kita lihat dalam ibadah haji di sini disebutkan faidah summa afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ya, dari surat Al-Baqarah 199 200 disebutkan kalau selesai haji, kalau selesai wukuf di Arafah, kan inti dari ibadah wukuf di Arafah. Kalau selesai wukuf di Arafah, maka segeralah menuju Musdalifah sambil beristighfar. Selesai haji itu istighfar. Ya. Setelah selesai di Musdalifah ke Mina, itu sambil berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Selesai haji istighfar, takbir, tahmid, tahlil. Itu selesai haji. Selesai sholat juga begitu Bu. Ketika kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pertama ini apa Bu? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena dalam sholat kita barangkali ada yang kurang khusyuk, rukuknya kurang sempurna, sujudnya kurang sempurna, bacaannya kurang sempurna, maka kita beristighfar setelah selesai sholat. Bu, selesai sholat berarti kita menang kan? Menang atas setan. Musuh kita setan, baru jangan sholat juga kita sholat. Jadi kita menang terhadap setan. Maka jika datang kemenangan selesai sholat, beristighfarlah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Inilah pelajaran daripada surat An-Nasr, surat kemenangan. Setiap kita mendapat kemenangan, baik kemenangan dunia, kemenangan akhirat, kemenangan dalam ibadah, kita diperintahkan istighfar karena kita banyak dosa di dalam menyelesaikan ibadah itu. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan dalam kajian dan renungan surat An-Nasr. Baru kali ini kita menyelesaikan satu surat satu pertemuan. Sengaja saya singkat ya, supaya cepat pindahnya ke surat yang lain. Itu pun cuma 3 ayat. Silakan ibu-ibu masih ada waktu untuk bertanya jika ada. Ya.
boleh waktu sholat. Ada saat sujud juga. Sujud, ya jadi kita itu suruh bertasbih, bertakbir itu ketika sujud dan rukuk. Ya. Boleh tadi subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ada tambahan wa atubu ilaik. Ya, astagfirullah wa atubu ilaik. Boleh dibaca ketika rukuk, sujud maupun setelah sholat, ya, ataupun ketika kita berada dalam kondisi-kondisi biasa kayak seperti ini, banyak istighfar, banyak tasbih. Khususnya yang sudah berumur 40 tahun ke atas, ya, kita insya Allah di sini 40 tahun ke atas itu ada ayat khusus yang akan kita bahas bagaimana langkah-langkah ketika menghadapi 40 tahun ke atas. Maksudnya banyak bersyukur, banyak beristighfar, ya. Apalagi yang kita inginkan, ya, kita sudah mendekati anak buah, maka ya kita isi kegiatan kita dengan pengajian seperti ini, bagaimana mengajar Al-Quran dan mempraktekkan surat An-Nasr tadi bersama. Kita praktekkan langsung kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada yang lain, Bu? Ya, silakan. Ya, surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 15. Ya, doanya Nabi Sulaiman. Ya. Yang Nabi Sulaiman wa akhirnya bi rahmatika fi ibadika shalihin. Itu doa dalam surat An-Naml dan dalam surat Al-Ahqaf itu sama-sama boleh dibaca. Boleh memilih. Boleh Al-Ahqaf, boleh dalam surat An-Naml atau dibaca semuanya. Karena masing-masing punya kelebihannya. Dalam surat An-Naml ini kelebihannya adalah wa akhirnya bi rahmatika fi ibadika shalihin, masukkan saya ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Itu tidak ada dalam surat Al-Ahqaf. Tapi kan ada di wa inni minal muslimin, juga sama. Dan saya termasuk orang-orang yang muslim. Ya, jadi boleh dibaca dua-duanya, Bu. Ya, karena semuanya penting. Ya, boleh. Jadi kita sarankan doa itu nggak usah susah-susah, doa macam-macam ya nggak jelas itu. Doa itu dari Al-Quran dan Sunnah aja, Bu. Walaupun yang lain boleh, tapi kenapa kita menengok yang lain? Quran dan Sunnah aja nggak perlu kita hafal. Ya, coba, Bu, kumpulkan doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah. Baca. Insya Allah saya juga berencana kepengen mengumpulkan doa-doa dari Al-Quran, tapi kita terangkan satu-satu maknanya. Ya, nanti sarah doa-doa dari Al-Quran. Insya Allah dari izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena banyak ya dari kita dan ya, kita semuanya ya itu membutuhkan doa itu dan maknanya. Doa dalam surat Al-Ahqaf itu pun itu 5 poin itu bisa disarah di satu buku sendiri. 5 poin, 5 kiat atau 5 langkah menghadapi umur 40 tahun. Ya insya Allah nanti sampai ya, di pengajian ini insya Allah bukunya juga. Ya. Itu penting, Bu, ya. Doa-doa itu kita hafal dan kita renungi maknanya. Ya, kita masuk doa tadi dan doa ini disampaikan oleh Mas. Itu banyak istighfar, terutama umur 40 tahun ke atas. Silakan yang lain, kalau ada, Bu. Soalnya sudah cukup jelas. Mudah-mudahan ya, surat An-Nasr walaupun 3 ayat, mudah-mudahan bisa mempengaruhi hidup kita, bisa merubah hidup kita, paling tidak memberikan spirit bagi kita agar kita melangkah dalam hidup ini menjadi lebih semangat, ya, penuh dengan petuah-petuah dan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu kita akhiri kajian kita ini. Kajian, tadabbur, renungan dan tafsir dari surat An-Nasr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati
subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.